Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan coba review lagi deh materi-materi di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena tadi berdasarkan chat WA yang masuk ke saya udah sempat baca beberapa berdasarkan keluhan-keluhan dari kalian. Ada beberapa teman-teman kalian yang bahkan masih kesulitan untuk memahami yang namanya pembuatan program sederhana. Di materi pemrograman dasar untuk aplikasi IDE-nya yang kita pakai ini DevCPP. Saya buka aplikasinya ya. Ini namanya IDE, Integrated Development Environment. Jadi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi lain, gampangnya gitulah. Ada banyak IDE, di sini kebetulan kita yang pakainya Dev C++. Pertama, untuk bikin program, kalau kita cuma mau bikin program sederhana CPP, ya udah langsung aja bikin file, new, bikin yang source file. Nggak perlu bikin project. Tapi nanti kalau mau bikin project yang lebih kompleks, kita bikin project. Untuk pertama kita pakai source file aja. Source file. Nah, yang perlu kalian perhatikan selanjutnya adalah, silakan ditonton baik-baik video ini. Di video ini saya akan mencoba menjelaskan setiap baris kode program yang diketik. Fungsinya buat apa, cara menulisnya seperti apa. Program kali ini kita mau buat tentang yang gampang-gampang aja. Kita bikin program penjumlahan sederhana. Penjumlahan dua buah bilangan aja. Jadi nanti ada user menginputkan angka pertama, terus menginputkan angka kedua, baru nanti program akan menghitung berapa hasil penjumlahannya. Sederhananya seperti itu. Sekarang kita mulai. Di pemrograman CPP itu ada yang pertama include header. Nah, include, kalau di dev CPP nggak usah pakai .h begini untuk IOStream. Ini kita masukkan header. Header ini library yang akan dipanggil oleh aplikasi. Jadi kalian nggak perlu nuliskan kodenya macam-macam, cukup panggil library-nya aja. Di baris pertama ini saya panggil library IOStream. Saya masukkan yang kedua, include. Oke deh, kita tambahkan Conio. Nanti kita pakai get char. Terus yang baris selanjutnya. Nah, ini kalau kalian pakai devcpp itu harus pakai ini, tapi untuk kalian yang pakai mingw itu nggak perlu using namespace std. Selanjutnya ada int main. int main ini program main. Jadi ketika kalian bikin program, itu compiler akan mencari fungsi main. Yang akan dieksekusi utama oleh compiler adalah yang ada di dalamnya dua kurung kurawa ini. Jadi kode yang kalian tuliskan di antara dua ini, di sini, itu nanti akan dieksekusi oleh si compiler. Kita coba satu-satu. Pertama, kita deklarasikan dulu variabel. Oke, variabel, nanti silakan dibaca di PowerPoint-nya lagi apa itu variabel. Variabel itu secara singkatnya adalah tempat yang kita gunakan untuk menyimpan sebuah data. Sifatnya sementara. Jadi ketika aplikasi ditutup, data yang tadi ada di dalam variabel akan hilang. Itu namanya variabel. Variabel itu punya tipe data. Tipe data itu apa sih? Tipe data itu adalah jenis data yang bisa ditampung di sebuah variabel. Saya kasih ilustrasi, variabel itu gampangannya kayak tempat sampah yang bisa dipilah. Kalau kalian lihat tempat sampah yang modern itu kan bisa dipilah ya. Sampah kertas sendiri, sampah plastik sendiri, sampah basah sendiri misalkan. Variabel juga gitu. Variabel itu juga bisa menyimpan beberapa jenis-jenis data khusus. Sekarang kita mau penjumlahan dua buah bilangan. Karena bilangan yang mau kita jumlahkan adalah bilangan bulat, maka kita pakai tipe datanya integer. Integer itu tipe datanya di CPP dituliskan int. Lalu spasi, nama variabelnya apa? Saya kasih nama variabel bilangan 1. Titik koma. Bilangan kedua juga sama. Kita tuliskan int, bilangan 2. Lalu yang ketiga apa? Hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan kita juga bisa munculkan dalam sebuah variabel. Kita buat variabel baru, nanti hasilnya kita simpan di variabel itu tadi. int hasil. Nah, oke ya, kita sudah punya 3 variabel dengan tipe data integer. Variabel pertama bilangan 1 dengan tipe data integer, variabel kedua bilangan 2 tipe datanya integer, variabel ketiga hasil dengan tipe data integer.
Karena semua tipe datanya integer, penulisan ini juga bisa disingkat. Kita bisa singkat begini. int Nah, begini juga bisa. Jadi 3 baris di atas ini disingkat dengan 1 baris seperti ini juga boleh. Bebas kalian menuliskannya seperti apa. Saya tuliskan ya. Di sini saya kasih garis 2, deklarasi variabel. Nah, saya tulis di sini deh, di atas. Semua tulisan di belakang double slash itu tidak akan dieksekusi oleh compiler, tidak akan dianggap error. Nah, jadi kalau misalkan kalian tulis biasa seperti ini ya, deklarasi variabel tanpa ada slash-nya 2, itu akan dianggap error. Kalian bisa tuliskan begini, 2 slash atau slash bintang di awal dengan bintang slash di akhir. Ini namanya komentar. Itu diistilahkan dengan komentar. Jadi kita bisa mengomentari baris-baris program. Kalau sudah, baru kita tuliskan. Yang kedua, fungsi cout. Nah, cout ini digunakan untuk menampilkan tulisan di program kita. Jadi untuk sebagai output. Jadi cout ini dibagi sebagai output. Apapun yang kalian tuliskan di dalamnya cout, itu akan ditampilkan dalam program kalian. Contoh saya buat. Masukkan bilangan pertama. Saya buat begini ya. Spasi. Oke. Baru saya masukkan cin. Cin ini merupakan perintah yang digunakan untuk menerima inputan dari user. Jadi ketika dia program sampai di baris cin, dia akan menunggu user menginputkan sesuatu. Jadi tunggu inputan dari keyboard, angka atau huruf atau apapun. Nah, karena ini bilangan dan tipe datanya integer, tentu nanti yang akan kita masukkan adalah angka. Nah, sekarang cin. Nah, cara menuliskan cin adalah ini dimasukkan inputannya disimpan di variabel apa. Karena ini bilangan pertama, ya kita masukkan di bilangan pertama gini ya. Inputan yang dimasukkan user akan disimpan di variabel bilangan 1. Baris selanjutnya, cout masukkan bilangan kedua. Oke, kita sudah buat begini. Sama seperti tadi, kita masukkan inputan user itu di bilangan 2. Sudah. Kalau sudah begini, baru lakukan proses. Aplikasi akan melakukan proses penjumlahan. Gimana caranya? Yang namanya penjumlahan kan berarti bilangan 1 ditambah bilangan kedua gitu ya. Bilangan 1 ditambah bilangan 2, gitu kan? Cuman ini harus ditentukan bilangan 1 sama dan bilangan kedua itu disimpan di variabel apa sih? Kan ini nanti mau kita simpan di variabel hasil, maka kita tulis hasil sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan kedua. Nah, begini cara nulisnya. Jadi hasil itu merupakan penjumlahan dari bilangan 1 ditambah bilangan kedua. Kalau sudah, diapakan? Selanjutnya kita tampilkan hasilnya. Cout kita munculkan. Titik 2. Hasil penjumlahan dari gini jadi penjumlahan dua bilangan di atas adalah titik 2. Petik kita bisa tambahkan di sini titik 2 gini lagi. Kalau kita kasih kurung lebih besar lagi ini 2 gini kayak cout, kita bisa masukkan variabel lagi. Kita bisa tambahkan hasil di sini. Baru setelah itu titik koma. Nanti kita akan memunculkan hasil. Jadi kalau misalkan ditulis, nanti munculnya adalah seperti ini. Hasil penjumlahan, misalkan 10 ya, nanti munculnya begini nanti di aplikasi. Kita lihat nanti ya, ini saya hapus lagi. Sekarang, ada terakhir gets. Ya. Kemarin kalian ada bikin gets ya. Gets ini get char artinya. Jadi program tidak akan langsung berhenti. Program baru berhenti setelah ada input satu karakter dari user, karakter apapun bebas. Sekarang kita coba compile. Compile ini shortcutnya F9. Kalian bisa klik icon yang di atas ini atau kalian tekan F9. Sebelum di compile itu harus di save. Sekarang kita save-nya berarti
penjumlahan dua bilangan. Save. Oke. Ini 0 error, 0 warning. Setelah itu baru di run F10. Masukkan bilangan pertama, misalkan saya masukkan 9. Ini hasil eksekusinya. Masukkan bilangan kedua 10. Hasil penjumlahan dua bilangan di atas adalah 19. Nah, ini kalau kalian lihat kan program nggak langsung berakhir ya, nggak langsung terminate ya. Harus saya enter atau harus saya input satu key lagi, satu huruf karakter apapun di keyboard, baru dia berakhir. Nah, ini namanya program berakhir itu setelah ada ini. Proses exit after berapa second gitu. Sampai sini selesai. Pencet lagi satu, baru keluar. Sekarang yang kalian perlu ketahui adalah layouting program. Dalam artian tampilan ya. Kalau di sini karena tampilan itu betul-betul tergantung yang kalian masukkan di aplikasi, kalian ketika di sini kalian tambahkan spasi 1, nanti di aplikasinya juga akan muncul spasi 1. Jadi di sini bisa kalian tata baik gitu, misalkan diratakan tampilannya biar bagus gitu juga bisa. Nah, sekarang coba lagi kita setiap ada perubahan dari kode program di compile dulu baru di run. Masukkan bilangan pertama, misalkan saya masukkan 77, masukkan bilangan kedua 32. Enter. Hasil penjumlahan dua bilangan di atas adalah 109. Kalau kalian lihat sekarang di sini, nah ini titik 2-nya udah rata. Itu tipsnya untuk bikin tampilan yang rapi lah, gampangannya begitu. Sekian video singkat kali ini, silahkan ditonton dulu, nanti kalau ada yang nggak jelas, silahkan bisa ditanyakan lagi. Kita coba bikin video selanjutnya lagi nanti yang mungkin bisa memperjelas dari materi kita. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, bisa lewat WA. Saya akhiri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.